Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Materi yang kedua adalah 4.6, mengidentifikasi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Baiklah anak-anak, kita lihat peta konsep pada pembelajaran kita kali ini. Nanti Abu Bakar As-Siddiq dilihat dari kepribadiannya yang terdiri dari silsilah atau nasab dan juga keteladanannya. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan belajar juga tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana pengangkatannya dan apa saja jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat slide berikutnya. Inilah silsilah atau nasab dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang terpenting kita perhatikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai ayah
Abi Kuhafah. Dan kakeknya Amir, kakeknya Amr, kakeknya lagi Sa'ad, dan kakeknya Tamim. Ya. Nah, Abu Bakar ini terkenal berasal dari Bani Tamim. Nah, pertemuan antara silsilah Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW bertemu pada nama Murrah bin Ka'ab. Ya, jadi keduanya bertemu pada kakeknya yang ke-7 yaitu Murrah bin Ka'ab. Kita lihat slide berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari Bani Tamim. Ada yang menyebutkan Bani Taimi. Ya. Nah, nama lain dari Abu Bakar yaitu Abdul Ka'bah. Nama Abdul Ka'bah ini adalah nama sebelum Abu Bakar masuk Islam, sebelum bertemu dengan Rasulullah. Ya. Selanjutnya, setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar diganti namanya menjadi Abdullah. Ini adalah nama pemberian dari Rasulullah. Nah, beliau sangat terkenal dengan nama Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar mempunyai nama julukan atau dalam bahasa Arabnya kunyah. Ya. Nah, nama julukan di belakang Abu Bakar adalah As-Siddiq. Nama ini sangat terkenal ya, karena beliau selalu mengatakan kebenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, nama julukan Abu Bakar adalah As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun adalah nama Abu Bakar yang melekat karena beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 13 Hijriah. Beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya, yang sekarang makam beliau itu ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, nama julukan beliau selanjutnya adalah Al-Atiq. Ya, Al-Atiq ini artinya terbebas. Ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh ibu kandungnya karena beliau terbebas dari kematian. Maksudnya waktu itu ibunya mempunyai anak meninggal, Nah, Abu Bakar ini adalah anak yang selamat dari kematian atau terbebas dari kematian. Maka sebutan ini diberikan kepada Abu Bakar Al-Atiq, begitu anak-anak. Nah, berikutnya keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah kejujuran. Ya, sifat jujur. Beliau senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah SAW yang paling terkenal yaitu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pada saat itu penduduk Mekah banyak yang tidak percaya. Namun Khalifah Abu Bakar langsung menjelaskan. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat langka pada saat itu. Sifat berikutnya adalah dermawan. Apa bukti bahwa beliau itu dermawan? Beliau seorang saudagar yang kaya raya pada saat itu. Tapi harta kekayaannya diperuntukkan mendukung dakwah Nabi Muhammad dan kepentingan umat
Islam. Luar biasa anak-anak. Jadi walaupun kaya, tidak dinikmati sendiri, tapi dibuat untuk mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Dan bagi umat Islam. Subhanallah. Nah, selanjutnya yaitu beliau juga seorang yang setia kawan. Apa buktinya? Bukti dari kesetia kawanan ini adalah memerdekakan budak Bilal bin Rabah. Walaupun mahal tebusannya. Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah adalah salah satu budak yang sudah masuk Islam. Nah, sama majikannya itu dijual mahal dengan harga yang sangat fantastis pada saat itu. Tapi Abu Bakar yang terkenal kaya ini tidak ada masalah. Asal Bilal bin Rabah bisa bebas dari majikannya yang kafir Quraisy. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah sifat bijaksana. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat bijaksana. Beliau lemah lembut, sopan santun, namun tetap tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip kebenaran agama. Kalau masalah akidah, ya tidak kompromi. Itu ya harus ditegakkan. Agama tidak boleh dibelok-belokkan. Gitu nah. Ya, selanjutnya yang keempat adalah beliau adalah sahabat yang setia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Beliau pernah dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau adalah orang yang menemani Nabi Muhammad baik pagi, siang atau malam, menjamin keselamatan Rasulullah. Ya, pokoknya beliau menjadi bentengnya Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak boleh sakit, Rasulullah tidak boleh terluka, Rasulullah harus aman. Nah, inilah bukti kecintaan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini dalam mencintai Rasulullah secara total. Begitu nak, ya. Selanjutnya anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang silsilah dan keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya terus memberi keridhaannya kepada kita semua. Ya. Ada pantun nasihat pada kali ini. Depan rumah ada kolam tempat menanam bibit ikan. 5 waktu sehari semalam harus tetap ditunaikan. Burung nuri di atas dahan terbang pergi ke lain pohon. Hidup mati di tangan Tuhan, kepada Allah kita bermohon. Akhirnya anak-anak, kali ini tetap semangat, jangan lupa sholat, jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
بالله